Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mitos-mitos yang dipercaya masyarakat Banjar, beserta nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Banjar memiliki banyak tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian mitos dibuat sebagai nasihat agar anak-anak berperilaku baik. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa tidak semua mitos merupakan ajaran agama. Oleh karena itu, kita perlu melihatnya dari sudut pandang Islam. Pada video ini, saya akan membahas 3 mitos, yaitu duduk di atas bantal, memangku piring saat makan, dan duduk di ambang pintu. Mitos pertama, duduk di atas bantal menyebabkan bisulan. Mitos pertama yang akan dibahas adalah larangan duduk di atas bantal. Sejak kecil, kita sering mendengar orang tua mengatakan bahwa apabila duduk di atas bantal, maka seseorang akan mengalami bisulan. Mitos ini sudah lama dikenal dalam masyarakat Banjar dan masih sering disampaikan hingga sekarang. Jika kita melihat dari sisi kesehatan maupun ajaran Islam, sebenarnya tidak ada hubungan antara duduk di atas bantal dengan munculnya bisul. Secara medis, bisul disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, bukan karena seseorang duduk di atas bantal. Lalu, mengapa orang tua dahulu melarang hal tersebut? Menurut saya, larangan ini dibuat sebagai cara mendidik anak agar menghormati barang yang digunakan sebagai alas kepala. Selain itu, larangan ini juga mengajarkan agar bantal tetap bersih dan digunakan sesuai fungsinya. Nilai Islam yang dapat kita ambil adalah menjaga adab dan menjaga kebersihan, serta menghargai setiap barang sesuai dengan kegunaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim dianjurkan menjaga kebersihan dan memperlakukan segala sesuatu dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa duduk di atas bantal tidak menyebabkan bisulan menurut ajaran Islam. Akan tetapi, nilai pendidikan yang terkandung di dalam mitos tersebut tetap baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mitos kedua, tidak boleh memangku piring saat makan. Mitos kedua adalah larangan memangku piring saat makan. Sebagian masyarakat Banjar percaya bahwa apabila seseorang makan sambil memangku piring, maka rezekinya akan menjadi sempit atau seret. Namun, apabila kita melihat dari ajaran Islam, tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis sahih yang menjelaskan bahwa memangku piring dapat menyebabkan rezeki menjadi seret. Kemungkinan besar larangan ini dibuat sebagai bentuk pendidikan agar seseorang makan dengan sopan, makanan tidak mudah tumpah, serta menghargai nikmat yang telah Allah berikan. Islam sendiri sangat memperhatikan adab ketika makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ya gulamu, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Islam tidak mengajarkan bahwa memangku piring menyebabkan rezeki seret. Akan tetapi, Islam mengajarkan kita untuk makan dengan sopan dan menghargai nikmat makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitos ketiga, duduk di ambang pintu menyebabkan rezeki seret. Mitos ketiga adalah larangan duduk di ambang pintu rumah. Dalam masyarakat Banjar, dipercaya bahwa seseorang yang duduk di ambang pintu akan mengalami rezeki yang sempit.
Bila ditinjau dari ajaran Islam, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa duduk di ambang pintu dapat menghalangi rezeki. Rezeki sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan besar larangan ini dibuat agar seseorang tidak menghalangi jalan keluar masuk rumah, tidak mengganggu tamu yang datang, serta menjaga keselamatan penghuni rumah. Nilai Islam yang dapat diambil adalah menjaga ketertiban, menghormati orang lain, dan tidak mengganggu kenyamanan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Hadis ini mengajarkan agar kita menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, larangan duduk di ambang pintu bukan karena akan menghalangi rezeki, melainkan sebagai bentuk pendidikan mengenai adab dan keselamatan. Dari ketiga mitos tersebut dapat kita pahami bahwa sebagian besar mitos masyarakat Banjar sebenarnya dibuat sebagai media pendidikan oleh orang tua zaman dahulu. Tujuannya adalah agar anak-anak memiliki adab yang baik, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan menjaga keselamatan. Sebagai umat Islam, kita boleh melestarikan budaya yang mengandung nilai-nilai positif. Namun, kita tidak boleh meyakini bahwa mitos tersebut memiliki kekuatan gaib atau dapat mendatangkan manfaat atau mudarat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda Banjar, sudah seharusnya kita melestarikan budaya daerah dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga budaya tetap dilestarikan dan akidah tetap terjaga. Demikian penjelasan saya mengenai mitos-mitos masyarakat Banjar dalam perspektif Islam. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai budaya Banjar, sekaligus memperkuat pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.